Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Permata Nabila dengan NIM 2012000060. Kali ini saya akan membahas mata kuliah dari perencanaan dan pengembangan SDM. Jadi kali ini aku akan membahas perencanaan dan pengembangan SDM di era digital pada bisnis UMKM. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan sebuah bisnis dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang, di mana sumber daya manusia yang berkualitas akan membawa perusahaan atau bisnis ke arah yang lebih baik. Dan salah satu cara untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yaitu dengan melakukan pelatihan dan pengembangan pada karyawan. Pada era digital ini, pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting dan krusial. Pasalnya, di dalam pengembangan SDM tersebut, terdapat pembentukan personal yang kualitasnya baik dalam hal keterampilan, loyalitas kerja, hingga kemampuan individu dalam bekerja. Faktor yang perlu dipertimbangkan pada perencanaan SDM. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya dalam melakukan perencanaan SDM. Penting juga para HR ini untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan pada perusahaan. Apakah perusahaan ini memiliki budget atau apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM. Yang kedua, perubahan atau change. Ini perubahan bisa terjadi kapanpun ketika perusahaan sedang mengalami perubahan. Usahakan agar HR ini memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan atau bisnis dengan lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu teknologi. Di era digital pada saat ini penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan atau bisnis, yang dimana perusahaan atau bisnis bisa merencanakan pelatihan untuk para karyawannya. Selanjutnya yaitu implementasi pada perencanaan dan pengembangan SDM. Jadi ada beberapa cara atau strategi yang bisa dilakukan dalam pengembangan SDM pada suatu bisnis tertentu. Yang antara lain yaitu pertama ada rekrutmen. Dengan melakukan rekrutmen pada suatu bisnis untuk mendapatkan sumber daya manusia, ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan klasifikasi kebutuhan perusahaan tersebut yang nantinya dimana akan menjadikan alat organisasi dalam hal pengembangan dan juga pembaruan. Nah, di dalam rekrutmen ini biasanya para pebisnis juga akan mencari karyawannya dari skill-skill mereka yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para bisnis tersebut. Nah, yang kedua yaitu dengan melakukan pelatihan. Setelah merekrut, kita juga perlu melakukan pelatihan kepada para karyawannya. Nah, di dalam mengembangkan SDM seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan atau bisnis, maka biasanya dilakukan pelatihan bagi karyawan tersebut. Nah, dalam tujuannya ini untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, serta sikap individu tersebut. Nah, di dalam sebuah perusahaan atau bisnis, tidak akan berkembang dengan baik apabila karyawannya tidak memiliki minat pada pekerjaannya. Nah, dalam melakukan pelatihan ini juga perusahaan bisa mencari informasi tentang potensi para karyawannya dengan cara mengembangkan karyawan tersebut. Biasanya perusahaan atau bisnis itu menerapkan suatu pelatihan khusus agar kualitas karyawan meningkat. Nah, yang ketiga yaitu mengadakan perubahan sistem. Nah, dalam menyesuaikan sistem serta prosedur organisasi di dalam sebuah perusahaan atau bisnis bisa dilakukan dengan cara mengubah sistem yang sudah ada dengan tujuan yang lebih baik lagi. Tujuan utamanya yaitu sebagai antisipasi jika muncul suatu ancaman sekaligus peluang yang berasal dari faktor eksternal. Sistem di dalam suatu perusahaan atau bisnis biasanya akan mendukung aktivitas dan operasional perusahaan atau bisnis agar berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, berikutnya contoh implementasi pada bisnis UMKM. Di sini aku ngambil contoh bisnis UMKM-nya yaitu catering makanan sehat. Jenis usaha UMKM ini sangat menguntungkan dan bisa dijalankan dalam skala rumah tangga. Dan saat ini masyarakat juga udah mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat terutama pada makanan. Berikutnya aku akan memberikan contoh video mengenai bisnis UMKM catering makanan sehat.
Bisnis kuliner tidak pernah mati, mulai dari catering, restoran, sampai waralaba. Setiap tahun pasti bermunculan tren kuliner baru yang bisa menambah peluang usaha. Namun menjelang puasa dan lebaran, bisnis catering makanan sehat diperkirakan akan menjadi tren baru yang sayang untuk dilewatkan. Sama seperti bisnis kuliner pada umumnya, bisnis catering sendiri dapat dibagi menurut genrenya masing-masing. Ada model catering lunchbox, catering industrial cocok untuk perusahaan, dan tentunya catering sehat. Dibandingkan dengan jenis makanan lainnya, sajian makanan sehat memiliki nilai tambah dan keunikan tersendiri. Karena jenis makanan ini tidak hanya mengutamakan kelezatan, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan nutrisi, sehingga pelanggan yang ingin tetap sehat dapat memperoleh bantuan dari jenis makanan tersebut. Tidak hanya branding makanan sehat yang memenuhi syarat untuk membidik pasar satu ini, yang mulai menyadari pentingnya menjaga gaya hidup sehat. Selain itu, kehadiran branding sehat juga memberikan kesan bahwa bisnis ini digarap lebih serius. Tidak seperti kebanyakan perusahaan food service yang hanya melayani konsumen untuk konsumsi. Tidak hanya itu, catering makanan sehat juga cocok dengan pola hidup masyarakat yang serba instan. Sebab, menyiapkan makanan memang bukanlah perkara yang mudah. Ditambah lagi pastikan bahan-bahan bakunya masih segar sebelum diolah. Nah, tentu tidak semua orang memiliki waktu untuk melakukannya, apalagi mereka yang hidup di kawasan perkotaan yang serba sibuk dan terburu-buru. Padahal, dengan beragam kesibukan dan aktivitas yang dijalani, kesehatan badan harus tetap terjaga. Catering sehat menawarkan makanan dengan gizi yang sudah diatur sesuai kebutuhan. Pelanggan tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengolah sendiri makanannya. Cukup serahkan urusan makanan sepenuhnya ke pihak catering makanan sehat. Nah, dari kesimpulan dari video tadi, kita bisa mengetahui peluang apa saja yang terjadi di masyarakat. Seperti sekarang, banyak masyarakat yang sangat memperhatikan pola hidup sehatnya, namun tidak memiliki waktu untuk membuat makanan sehatnya. Nah, ini adalah satu peluang yang terbaik untuk para pebisnis makanan sehat. Jadi, SDM perlu mencari dan merekrut calon karyawan yang memiliki skill yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Setelah itu, karyawan perlu melakukan pelatihan dalam membuat makanan sehatnya agar sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Nah, karena sekarang sudah era digital, maka pebisnis makanan sehat mulai melakukan perubahan sistem pada bisnisnya ataupun pada sistem organisasinya yang awalnya catering hanya bisa dipesan melalui chat, namun sekarang sudah bisa melalui media sosial ataupun melalui ojek online, dan dapat melakukan perubahan pada bisnisnya dari segi tempat penyajian maupun segi menunya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih, bye-bye.